Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat tamu Allah yang mulia, salah satu ibadah yang dijaga betul oleh Nabi di bulan Ramadan adalah i'tikaf. I'tikaf adalah berdiam diri di dalam masjid dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. I'tikaf ini sering dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di bulan Ramadan dan bisa juga dilakukan di luar bulan Ramadan. Siti Aisyah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim pernah mengatakan bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beriktikaf pada 10 hari terakhir Ramadan sampai ia wafat. Dan sewaktu ia telah wafat, istri-istrinya tetap beriktikaf pada 10 hari terakhir Ramadan itu. Tujuan seseorang beriktikaf adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Di bulan Ramadan khususnya, di samping untuk mendekatkan diri kepada Allah, i'tikaf juga dilakukan untuk mendapatkan fadilah Lailatul Qadar. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada 10 hari terakhir itu tidak lagi ke rumah dengan istilah mengeratkan ikat pinggangnya, ia beriktikaf di masjid. Dan Nabi juga pernah mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, carilah Lailatul Qadar itu pada malam-malam ganjil 10 hari terakhir Ramadan. Tetapi untuk memastikan malam-malam ganjil itu sangat sulit. Terkadang karena perbedaan penghitungan awal Ramadan, dan kadang-kadang karena berbedanya mulai Ramadan di satu daerah dengan daerah lain. Kadang di Indonesia sudah tampak hilal itu, sementara di Arab Saudi belum tampak. Oleh karena itu para ulama dan orang soleh tidak menyia-nyiakan lagi 10 hari akhir Ramadan itu, tidak memilih tanggal-tanggal ganjil lagi, melainkan 10 hari akhir Ramadan itu sudah memaksimalkan beriktikaf di masjid. Untuk beriktikaf ada 3 syarat yang harus kita penuhi. Yang pertama, niat. Seorang yang beriktikaf di masjid harus ada niatnya untuk beriktikaf. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, innamal a'malu binniyat. Amal itu akan dinilai oleh Allah tergantung dengan niatnya. Seorang yang datang ke masjid untuk tidur karena capek berpuasa, dia tidak akan mendapatkan pahala beriktikaf. Seorang yang datang ke dalam masjid ini mencari petugas masjid karena kuncinya hilang, bisa jadi dititipkan orang ke petugas masjid, lalu ia menunggu sampai 2 dan 3 jam. Apakah dia mendapatkan pahala i'tikaf? Tentu saja tidak, karena dia tidak berniat i'tikaf. Oleh karena itu, kepada kita yang berniat i'tikaf,
sebelum masuk masjid atau sudah berada di dalam masjid, tetapkan lagi, luruskan lagi niat kita untuk beriktikaf. Lalu yang kedua, harus bersih dari hadas dan najis. Hadas adalah kondisi tubuh yang menyebabkan kita terhalang beribadah sebelum kita bersuci. Jika hadas itu adalah hadas besar, maka cara menghilangkannya harus dengan mandi. Dan bila mana hadas itu adalah hadas kecil, seperti buang air besar, buang angin, dan lain sebagainya, bisa dihilangkan dengan wudu atau tayamum. Maka orang yang beriktikaf, jika wudunya batal, maka dia harus berwudu lagi. Masuk ke dalam masjid, lanjutkan lagi niat dan amalan-amalan iktikaf. Jika dia bernajis juga begitu, harus dibersihkan najis itu terlebih dahulu sebelum dia beriktikaf. Lalu yang ketiga, iktikaf itu harus di masjid. Terjadi perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan bahwa iktikaf itu harus di masjid jami', masjid yang ada sholat Jumatnya di sana. Ini pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i. Sementara pendapat Imam Hambali, walaupun masjid itu tidak masjid jami', tidak ada Jumat di sana, maka kita boleh beriktikaf di masjid itu. Dan jika ditanya pendapat kami lebih sepakat mengatakan bahwa iktikaf itu boleh di masjid manapun. Kadang-kadang Bapak Ibu jamaah sekalian, masjid itu terlalu jauh dari rumah kita. Sementara yang di dekat rumah kita musola atau masjid yang tidak ada sholat Jumatnya di sana. Kita beriktikaf di sana dengan melakukan amalan-amalan iktikaf, insya Allah bernilai iktikaf di sisi Allah, karena masjid itu juga Baitullah atau rumah Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah semuanya, apa amalan yang bisa kita lakukan ketika beriktikaf? Yang pertama adalah memperbanyak zikir kepada Allah. Apakah kita membaca subhanallah, alhamdulillah, atau Allahu Akbar? Kita perbanyak membaca itu sewaktu kita beriktikaf. Biasanya kita membaca hanya 33 kali. Tetapi ketika kita beriktikaf, bisa saja kita baca sampai 1000 kali bahkan lebih. Kita hitung dengan jari tangan kita atau memakai alat. Tetapi ketika kita memakai alat, kita harus ingat, menekan alat itu harus seiring dengan banyaknya zikir yang kita baca. Terkadang sudah kita tekankan 20, sementara kita baru berzikir sebanyak 10 kali. Satu kali kita membaca subhanallah di malam Lailatul Qadar, nilainya sama dengan membaca subhanallah 1000 bulan. Sama nilainya dengan membaca subhanallah 83 tahun 4 bulan. Hadirin jamaah sekalian. Lalu yang kedua, kita memperbanyak istighfar. Istighfar ini bisa saja dengan membaca astaghfirullah, atau seperti lafaz yang diajarkan oleh Nabi kepada Siti Aisyah. Siti Aisyah bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, jika kami tahu
kami bertemu dengan Lailatul Qadar, apa yang harus kami baca? Ketika itu Nabi mengajarkan, bacalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun, mencintai orang-orang yang meminta ampun, maka ampunilah aku. Jadi ucapan ini, jamaah sekalian, kita baca ketika beriktikaf, terlebih di malam-malam bulan Ramadan. Selesai kita melaksanakan 4 rakaat tarwih, kita baca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Atau ketika kita duduk di dalam masjid dalam rangka beriktikaf, mendapatkan fadilah Lailatul Qadar. Lalu yang ketiga, ibadah yang bisa kita lakukan ketika beriktikaf adalah membaca Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan yang akrab dengan Al-Quran. Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Abu Hurairah mengatakan bahwa malaikat Jibril turun kepada Nabi setiap bulan Ramadan mengajarkannya Al-Quran. Dan di tahun terakhir Rasulullah hidup, ia turun 2 kali untuk mengajarkannya Quran. Sehingga banyak orang-orang soleh zaman dahulu itu betul-betul bergulindam dengan Al-Quran di bulan Ramadan itu. Ada yang menamatkan Quran setiap hari, ada yang 2 kali sehari. Seperti Imam Syafi'i menamatkan Al-Quran 60 kali selama Ramadan itu. Imam Bukhari 30 kali. Sahabat Nabi Utsman bin Affan, ia menamatkan Al-Quran 30 juz dalam 1 rakaat witir. Imam Malik meninggalkan halakah yang lain dalam rangka mempelajari Quran. Maka jamaah sekalian, sewaktu kita beriktikaf, kita perbanyak membaca Al-Quran itu. Lalu yang keempat, ibadah yang bisa kita lakukan ketika beriktikaf adalah memperbanyak doa kepada Allah. Apakah doa-doa keampunan, apakah doa-doa ketaatan, atau doa-doa yang lain, sehingga kita diridhoi oleh Allah. Dan yang terakhir, ibadah yang bisa kita lakukan di saat kita beriktikaf adalah kita memuhasabah diri. Umar bin Khattab mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah dirimu, hitunglah dirimu, muhasabahlah dirimu sebelum dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Oleh karena itu, jamaah sekalian, mari kita luangkan waktu kita untuk beriktikaf 10 hari terakhir Ramadan ini. Semakin maksimal kita mendapatkan Lailatul Qadar, bila mana kita juga maksimal beriktikaf. Iktikaf yang dilakukan oleh Nabi itu 10 hari, full 24 jam. Keluar dari masjid hanya untuk kebutuhan pokok. Mungkin buang hajat, mungkin untuk makan, mungkin untuk berwudu. Tetapi karena kesibukan kita tidak bisa beriktikaf 10 hari. Kita tidak bisa beriktikaf 24 jam. Jangan pula kita abaikan iktikaf ini walau hanya setengah atau 1 jam. Dalam sebuah kaidah usul pernah diungkapkan, ma la yudraku kullu la yudraku kullu. Sesuatu yang tidak bisa didapatkan keseluruhannya, sesuatu yang tidak bisa dilakukan secara total, jangan pula ditinggalkan keseluruhannya.
Artinya jika kita hanya bisa beriktikaf itu setengah jam, 1 jam, 2 jam, lebih baik daripada kita tidak beriktikaf sama sekali. Karena keutamaan Lailatul Qadar itu bisa kita dapatkan bila mana ketika itu kita sedang beribadah. Ibadah yang sangat bagus kita lakukan ketika Lailatul Qadar itu datang, ketika 10 hari terakhir Ramadan itu adalah i'tikaf, berdiam diri di dalam masjid dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Hanya ini yang dapat kita kupas dalam pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.